Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, apa kabar? Kali ini ketemu sama saya ya, Pak Ahmad gitu ya. Pak Ahmad lagi jalan-jalan di kebun. Di sini banyak buah-buahan. Tadi barusan kita lihat ada delima ya, warna ungu. Lalu ada buah sawo ya. Dan juga apa ini? Oh, sirsak ya, adik-adik. Jadi adik-adik bagaimana ini? Dalam beberapa hari terakhir ini kita mendengar banyak sekali berita ya yang cukup memprihatinkan ya, saudara-saudara kita di Palestina gitu ya, mereka menghadapi banyak sekali ujian ya, ujian. Tapi di balik kesedihan, saya yakin, Pak Ahmad yakin pasti ada kisah yang bisa kita petik. Nah, dari cerita dari buah-buahan ini, Pak Ahmad mau cerita ini, cerita mengenai apa yang terjadi dalam suatu hikayat buah-buahan ya. Coba kita tutup dulu pagar kebun kita, yaitu kisah mengenai apa? Kisahnya akan cukup sangat menarik, yaitu sang durian pelindung semangka. Nah, durian ini sebetulnya bukan hanya pelindung semangka saja, tapi dia pelindung semua buah-buahan ya. Ada buah apa ya, ada buah pir gitu ya, ada buah jeruk, buah kiwi, ada juga semacam anggur gitu ya, markisa. Nah, ini satu kali tiba-tiba para buah-buah ini merasa, kami kan bisa lebih bebas ya, kami tidak ingin diatur-atur, dilindungi oleh durian. Jadi kami ingin bebas, bebas-bebasnya. Kami ingin merasakan dunia yang lebih merdeka, gitu ya. Lalu kita mulai keluar dari perlindungan sang durian. Nah, durian pun akhirnya merasa terkucilkan, gitu ya. Dan buah-buahan merasa, wow, sekarang kita sudah bebas, kita tidak lagi dikungkung oleh durian. Tapi semangka sesuatu yang aneh, dan akhirnya semangka merasa dirobek-robek oleh tangan-tangan yang sangat jahat, dan ini membuat semangka menjadi sangat rusak tubuhnya, berceceran cairan-cairan yang ada di tubuhnya itu. Lalu di sini kita bisa lihat luar biasa kerusakan yang dialami oleh sang semangka. Sementara buah-buahan yang lain tidak bisa menolong, durian pun hanya bisa melihat. Namun meskipun dia rusak parah, dia masih bisa bangkit. Semangka ini memang hebat sekali. Dia mampu berusaha bertahan dan mengembalikan. Namun tidak bertahan lama, kembali dirusak. Dirusak lagi. Mampu bertahan lagi. Mampu bertahan untuk sementara, dirusak lagi. Tapi di sini perjuangan sang semangka ini luar biasa. Dia bukan semangka sembarangan. Sampai pada akhirnya muncullah ide, muncullah kesadaran dari para buah bahwa kita pada akhirnya memang merasa tertipu oleh kebebasan yang kita ternyata justru untuk menyakitkan kita, untuk menyengsarakan kita. Maka kita harus kembali ke dalam lingkungan yang lebih aman, sehingga kita bisa kembali ke kehidupan yang lebih tentram. Dan durian pun akhirnya bekerja kembali menghadapi lawan-lawan yang hendak menyakiti sang semangka dan kawan-kawannya. Dia berdiri tegar, melindungi semua buah-buahan, sehingga ketika ada tangan-tangan jahat yang hendak merusak kembali, tangan-tangan tersebut tidak lagi bisa menyentuh buah-buahan tadi. Disinilah akhirnya sang durian pun bisa kembali bekerja, bisa kembali untuk melindungi semua buah-buahan. Adik-adikku sekalian, ada satu pelajaran yang sangat penting mengenai hikayat durian dan semangka ini. Bahwa kita harus ingat, kita sebagai umat Islam sangat terikat dengan pilihan-pilihan kita dan konsekuensinya. Hidup kita tidak hanya di dunia, tapi kita masih punya pertanggungjawaban di akhirat. Artinya apa? Artinya kalaupun kita itu bebas, itu tidak berarti kita bebas untuk melakukan apa saja. Yang kita harus
ketahui dan yakini bahwa kebebasan itu seharusnya membuat kita semakin taat kepada Allah Ta'ala, membuat kita semakin rajin untuk beribadah, membuat kita semakin aktif untuk menolong sesama. Tetapi kalau ternyata kebebasan itu justru mengungkung kita, membuat kita malas beribadah, kebebasan itu justru membuat kita untuk tidak peduli lagi kepada sesamanya, tidak lagi menjawab pertolongan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, maka yakinlah bahwa itu bukan kebebasan yang kita inginkan. Karena untuk apa kebebasan kalau justru itu akhirnya justru akan menyengsarakan kita. Maka adik-adik sekalian, ingatlah bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini Allah akan mintakan pertanggungjawaban. Baik, untuk sementara itu dulu. Semoga kita akan ketemu lagi di kisah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.